Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeda Misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Lemah Kuburan yang ditulis oleh akun Twitter @agilrsaputra. Untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, simak video ini. Dan kalian bisa mengunjungi Twitter @agilrsaputra untuk membaca kisah-kisah misteri menarik lainnya. Langsung saja, ini dia kisahnya. Masih di waktu yang sama, di rumah sang lurah, mereka semua yang kini sudah berada di ruang tamu tampak terdiam. Nalarnya masih mencoba untuk mencerna tentang sosok pocong bersimpuh yang mereka lihat di ruang utama beberapa saat lalu. Semua orang bersila gelisah di tikar bawah, sementara Lurah Pawiro berada di dekat istrinya yang dibaringkan di kursi ruang tamu. Tampak Mbah Gotro yang tiba-tiba memukul-mukul dadanya dengan tangannya. Ia terlihat mencari sesuatu dari balik sakunya, membuat mereka kini bertanya. "Kenapa, Mbah?" tanya Pak Karim, memecahkan keheningan. "Obat anti nyeri saya ketinggalan," jawab Mbah Gotro dengan nafasnya yang sedikit tersengkal. "Duh," tanggap Lurah Pawiro yang segera menyuruh Kadus Barjo untuk mengantarkan Mbah Gotro pulang. "Kang Jo, tolong Mbah Gotro diantarkan, mumpung malam belum begitu larut," pinta sang lurah seraya menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 10:45 itu. "Wah, kalau sendirian saya tidak berani, Kang," jawab Barjo yang kini terlihat saling pandang dengan Kadus Wicak. "Ayo sama sampean," kata Barjo, yang kini mengajak Wicak untuk turut mengantar Mbah Gotro. "Ya sudah, ayo. Tapi saya sekalian pulang ya, tidak mampir ke sini lagi," jawab Kang Wicak sambil meminta izin kepada Lurah Pawiro, di mana setelah mengantarkan Mbah Gotro, ia tidak akan kembali ke sini lagi. "Yo," ucap sang lurah, yang mana setelah itu Barjo dan Wicak pun bergegas bangkit dengan sedikit memapah Mbah Gotro. Mereka berdua pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan mengantar jawara tua itu pulang ke rumahnya. Menit demi menit pun berlalu, dan dengan perlahan suasana pun mulai tenang. Begitu juga dengan Ibu Sundari, yang kini tampak pulas dan tidak menggigil seperti beberapa saat yang lalu. Sang lurah yang sudah berhasil menata ketenangannya akhirnya menyuruh orang-orang yang berada di rumahnya itu untuk pulang. "Kalian kalau mau pulang, pulang saja. Tidak apa-apa," ucap Lurah Pawiro yang merasa tidak enak melihat wajah-wajah gelisah itu. "Terus jenengan bagaimana, Pak Lurah?" tanya Pak Warso saat itu. "Tidak apa-apa, Kang. Tenang saja. Saya akan hadapi. Yang penting kalian semua pulang sampai rumah dengan selamat," ucap Sang Lurah. Ada sedikit keraguan di antara orang-orang yang berada di rumah sang lurah itu. Selain merasa sungkan, sepertinya bayangan pocong sumpuh itu masih tersisa di pikiran dan membuat mereka menjadi ketakutan untuk melangkahkan kakinya keluar. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak sadar bahwa bertahan di sini juga tidak ada untungnya. Karena bisa saja hal ganjil itu akan terjadi lagi. Sampai akhirnya setelah cukup menata keberanian, mereka pun pulang, meninggalkan Lurah Pawiro. Sang lurah yang kini sendiri terlihat memastikan selimut yang menutupi tubuh istrinya itu tertutup rapat. Dan setelah itu, ia pun bangkit dan meraih teko kopi yang berada di dekatnya. Ia tuangkan kopi yang sudah tak hangat itu ke dalam gelas bekas bukan miliknya, dan berlanjut dengan membakar sebatang rokok. Jemarinya tampak sedikit gemetar. Dikepulkannya asap rokoknya, seraya menyenangkan diri atas apa yang terjadi. "Harusnya saya tidak maju lagi dalam pilkades ini," batinnya di antara keluk asap rokoknya itu, walaupun itu hanya sekejap. Karena seketika pikirannya segera berubah ketika mengingat betapa loyalnya orang-orang yang selama ini mendukungnya.
Semilir angin menembus masuk melalui lubang kaca jendela ruang tamunya yang pecah itu, membuatnya segera bangkit dan menutupi dengan gulungan-gulungan karpet yang ia tegakkan. Walah halah, keluhnya setelah itu. Sang lurah kembali memastikan keadaan istrinya, yang mana ia sedikit merasa lega ketika melihat kepala istrinya yang sudah berpeluh dan juga tidak lagi merasakan panas yang berlebih di kening dan di leher istrinya itu. Syukurlah, sudah tidak begitu panas, ucapnya yang kini beranjak merebah di bawah karpet. Sejenak ia menatap langit-langit lalu memejamkan matanya. Tidak lama setelah itu, dan entahlah bagaimana caranya. Setelah semua yang terjadi, malam itu Lurah Pawiro pun tertidur dengan lelapnya. Singkat cerita, keesokan harinya, kabar pocong di rumah sang lurah petahana semalam menyebar begitu saja. Entah siapa yang memulai cerita itu. Yang jelas, pagi itu topik bungkusan kafan yang terbang masuk ke dalam rumah Pak Lurah tadi malam segera menjadi bahasan dalam setiap perbincangan di sudut-sudut desa Mekarsari. Pak Lurah dikirim santet, membuat Ibu Lurah sekarang menjadi sakit, kata seorang ibu-ibu dalam sebuah obrolan di pedagang sayur keliling pagi itu. Hah, suamiku itu semalam pulang berlari dari rumah Pak Lurah dengan wajah ketakutan. Katanya melihat pocong yang terbang masuk ke dalam rumah. Tanggap salah seorang ibu-ibu lagi dalam perbincangan itu. Semua tuduhan tentu tersudut ke arah Juragan Wiryo. Memangnya siapa lagi selain dia orang yang mempunyai motif saat ini untuk mengganggu Lurah Pawiro Atmojo. Sementara itu, di waktu yang sama, di Mekar Wetan, yang mana itu juga adalah wilayah dusun Lurah Pawiro tinggal. Pagi itu tampak para kepala dusun sudah berkumpul di rumah Kadus Barjo. Pak Tunggul sebagai Kadus Mekar Kulon, Wicak sebagai Kadus Mekar Kidul, Kang Saleh sebagai Kadus Mekar Lor, Pak Mansur, Kadus Mekar Tengah, dan terakhir yaitu Barjo sebagai Kadus Mekar Wetan. Wajah-wajahnya tampak pucat dan lemas. Sepertinya semalam mereka tidak bisa tidur. Kang Saleh adalah satu-satunya di antara 5 orang itu yang terlihat menekuk mukanya. Kadus Mekar Lor itu tampaknya menahan amarah. Memang babi, tidak bisa kalau begini caranya, ucap Kang Saleh seraya meletakkan kantong plastik yang berisi tanah di atas meja ruang tamu Kadus Barjo. Ia berujar bahwa tadi pagi ia menemukan tanah itu bercecer di lantai teras rumahnya, yang mana itu sangat ia yakin sebagai tanah kuburan yang sengaja disebar oleh seseorang. Ini coba kalian cium, baunya jelas adalah minyak serimpi, kata Kang Saleh lagi sambil membuka bungkusan plastik itu. Iya Kang, istri saya tadi pagi juga menemukan seperti itu di depan rumahnya, tanggap Pak Mansur, Kadus Mekar Tengah, yang segera disambut oleh Pak Tunggul yang mengeluarkan sesuatu yang akan sangat mengagetkan. Inilah yang saya temukan di depan pintu selain ceceran tanah itu, ucap Pak Tunggul Kadus Mekar Kulon, seraya mengeluarkan nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya dari balik jaketnya. Memang anjing kalau ini, tanggap Kang Wicak seraya mengusap wajahnya dengan resah. Fakta pagi ini adalah semua kadus-kadus itu mendapati ceceran tanah berbau minyak mayat di depan rumahnya masing-masing. Dan Pak Tunggul yang sedikit berbeda dari yang lainnya, karena selain menemukan ceceran tanah itu, ia juga mendapati sebuah nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya tergeletak di depan pintu rumahnya. Apa saya labrak saja Wiryo, bajingan itu? Tidak ingat zaman dia miskin, selalu minta tolongnya sama saya, kata Kang Saleh, Kadus Mekar Lor, berdarah campuran Jawa Madura itu, yang justru segera dicegah oleh Pak Tunggul. Sudah Kang, jangan, ini urusan halus. Walaupun kita yakin kalau ini semua ulah dia, tapi kita sama sekali tidak ada bukti, kecuali kalau kita bisa menangkap basah pelakunya,
Sudahlah, jangan emosi dulu, nanti bisa panjang urusannya. Pokoknya sekarang bagaimana caranya mengatasi ini dengan cara yang semestinya, kata Pak Tunggul mencegah Kang Saleh yang sedang marah. Dari awal, Wiryo itu sudah saya nasihati, tidak usah mencalonkan diri. Saya sebagai salah satu orang yang dekat dengan dia, jelas tahu betul bagaimana kemampuannya. Lawang membaca saja tidak lancar, latar belakangnya juga seperti itu, tidak akan bisa memenangkan warga kita yang sudah mulai konservatif. Ya beginilah akhirnya yang dia lakukan. Kalau tidak dengan membakar uang, ya dengan cara-cara hitam seperti ini, gerutu Kang Saleh. Sebelum kemelut pencalonan Pilkades ini terjadi, Kang Saleh adalah orang yang dekat dengan Juragan Wiryo. Bahkan bisa dikatakan ia sudah menjadi sahabat Bandar Dadu itu sejak lama. Dari zaman miskin hingga sukses seperti ini. Tapi kedekatan itu pecah seiring dengan kedatangan almarhum Kang Bajul yang menjadi pembisik atas pencalonan ini. Kang Saleh yang waktu itu tahu akan kapasitas dan kemampuan Juragan Wiryo, sempat mencegah. Bukan ia menganggap Wiryo tidak pantas mengabdi, namun ia berpendapat bahwa menjadi lurah bukanlah jalan seorang Wiryo. Jika hanya ingin turut memajukan desa ini, menjadi pamong atau tokoh dan donatur saja sudah cukup. Membuat Juragan Judi Dadu itu dihormati oleh masyarakat di Kelurahan Mekarsari ini. Yang harus waspada itu sampean Kang, saut Wicak kepada Pak Tunggul. Memang benar juga, Pak Tunggul selaku kepala dusun di mana tempat Juragan Wiryo tinggal, memang seharusnya waspada. Untuk kubu Wiryo, ia kini seperti diibaratkan sebagai pengkhianatan, karena tidak mendukung calon dari dusunnya sendiri. Mungkin itu juga yang menjadi sebab ia mendapat kiriman kayu nisan itu selain tanah makam. Tapi itu kan juga hak saya, mau mendukung siapa. Lagi pula, saya sudah banyak berhutang budi kepada Pak Lurah. Sekeluarga saya juga banyak dibantu. Sanggah Pak Tunggul dengan pendapatnya. Sudah, sekarang kita lapor saja kepada Pak Lurah tentang kejadian ini. Karena kemarin saya sudah sempat mengobrol. Katanya pagi ini beliau dan Mbah Gotro akan berangkat ke Sapu Angin untuk bertemu orang pintar. Setelah Kadus Barjo mengakhiri pertemuan itu. Tidak selang beberapa lama, kelima kadus itu pun bergegas menuju rumah Lurah Pawiro. Berharap pagi ini mereka bisa ikut ke Sapu Angin dan bertemu orang pintar untuk mencari solusi atas permasalahannya ini. Di depan rumah Sang Lurah, terlihat Mbah Gotro yang sudah berdiri di teras seraya mengisap rokoknya. Begitu juga dengan Pak Lurah Pawiro yang tampak memapah Ibu Sundari, menaiki mobil sedan keluaran 5 tahun yang lalu. Dan terlihat juga Mbok Tun berjalan di belakang sambil menenteng sebuah bingkisan dengan satu tangannya. Waktu itu bersamaan pula dengan datangnya kelima kadus-kadus kusut itu, yang segera bergegas berlari menghampiri. Waduh, ya jelas tidak muat ya mobilnya. Saya benar-benar lupa kalau Pak Lurah itu mobil sedan. Ucap Kadus Barjo di awal kedatangan mereka, yang segera tertuju oleh keadaan Mbah Gotro yang tampak segar bugar. Bagaimana Mbah, kok sudah segar lagi ya? Kata Wicak, orang yang semalam mengantarkan jawara sepuh itu bersama Barjo. Aku kok, canda Mbah Gotro sambil sedikit membusungkan dadanya. Ada apa? Pasti semalam kalian tidak bisa tidur. Kelihatan dari mukanya yang pada kusut-kusut begitu, kata Mbah Gotro yang segera dijawab oleh Barjo, dengan sebuah cerita singkat tentang tanah kuburan yang mereka temukan di depan rumahnya masing-masing. Karena itu, kami sebenarnya ingin ikut ke Sapu Angin, Mbah. Tapi mobilnya pasti tidak cukup ya, kata Barjo setelah bercerita, dan seketika membuat Lurah Pawiro yang juga mendengar itu langsung menawari mereka untuk memakai mobilnya yang lain. Pakai mobil pickup mau, kata Pak Lurah, menawari para kadus-kadusnya, yang mana tanpa berpikir panjang mereka pun langsung mengiyakan tawaran itu. Siap, sahut Barjo. Tapi kalian siap-siap kedinginan loh, ucap Pak Lurah lagi. Halah, tidak apa-apa.
Tangga Pak Tunggul kini, dan setelah kunci mobil itu sudah diberikan oleh lurah, selang beberapa saat kemudian mereka semua pun berangkat beriringan menuju desa Sabu Angin untuk menemui orang pintar kerabat dari Mbok Tun itu. Pak Demu itu apakah mau kalau diminta mengembalikan kiriman santet ini? Tanya Lurah Pawiro dalam kemudi kepada Mbok Tun yang duduk di kursi belakang. Wah, kalau itu saya kok kurang tahu ya Pak. Coba saja nanti. Jawab Mbok Tun yang tidak lama kemudian ditanggapi oleh Ibu Sundari. Tidak usah Pak, kalau itu dikembalikan, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kata Ibu Sundari dengan suara lirih dan lemas, membuat Lurah Pawiro yang duduk di kemudi sejenak terdiam mendengar itu. Terus, ini biayanya berapa Tun? Tanya Mbah Gotro kini kepada Mbok Tun. Tidak usah Mbah, tidak akan mau. Ini sudah saya bawakan gula, kopi, sama teh. Karena memang maunya hanya menerima yang seperti itu. Jawab Mbok Tun disela oleh Pak Lurah. Iya Mbah, agak langka memang. Terus itu sudah saya bawakan kopi, teh, dan gula 10 kilo. Sela Sang Lurah saat itu. Perjalanan pun terus berlanjut menuju ke wilayah pinggiran kota paling utara, menembus kabut, melewati lintasan yang berkelok, serta melalui jalan yang menanjak. Sampai akhirnya, setelah berpuluh menit berlalu, tibalah mereka di tempat yang dituju. Jalan yang mulai berbatu adalah penanda bahwa mereka sudah memasuki wilayah desa Sabu Angin, yang mana tentu membuat dua mobil iringan itu kini menurunkan kecepatannya. Sampai akhirnya, tidak selang beberapa lama kemudian, mereka memasuki desa itu. Rumahnya yang sebelah mana, Mbok? Tanya Pak Lurah kepada Mbok Tun. Itu Pak rumahnya, yang sedang ada orang-orangnya di depan. Jawab Mbok Tun 10 meter sebelum mereka sampai di rumah itu. Terlihat seorang pria tua tengah duduk di depan sebuah rumah yang sederhana, menyambut dari kejauhan dengan senyum dan lambaian tangan. Seakan ia tahu begitu saja kalau dua mobil yang sedang berjalan itu hendak menuju ke rumahnya. Pak Deuntung, siapa Mbok Tun yang baru turun dari mobil? Kesini Tun, monggo semuanya masuk, ucap Mbah Untung mempersilahkan. Seraya mendekat dan menyalami rombongan itu satu persatu. Terima kasih loh sudah jauh-jauh sampai di sini. Monggo silahkan masuk ke gubuk saya ini, ucap Mbah Untung lagi kepada rombongan itu. Njih Mas, tanggap Mbah Gotro dengan senyum, dan beberapa saat kemudian Mbok Tun, Lurah Pawiro, Ibu Sundari, Mbah Gotro, dan para kadus-kadus Mekarsari itu pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah Mbah Untung. Bagaimana, ada apa ini? Kok sampai mau jauh-jauh datang ke sini? Ucap Mbah Untung. Mendengar itu Pak Lurah dan rombongan hanya saling pandang dengan senyum-senyum tipis. Mereka sepertinya masih canggung dan mendadak bingung dari mana harus memulai kata-kata untuk menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke sini. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Mbok Tun lah yang mencoba mengawali itu. Begini loh Pak D, ucap Mbok Tun memecah kecanggungan di rumah Mbah Untung itu, yang mana tidak lama setelah Mbok Tun sedikit bercerita, semua orang pun juga mulai ikut bercerita satu persatu. Hingga semuanya menjadi jelas. Mbah Untung tampak sedikit menghela nafasnya setelah mendengar penjelasan itu. Ia terlihat mengkerutkan alisnya, seakan tengah menerawang dan tidak selang beberapa lama kemudian, ia pun beranjak dari kursinya dan berjalan masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. Tunggu sebentar ya, kata Mbah Untung seraya berjalan. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, ia pun kembali keluar dengan membawa sebuah kendi air berisi air minum. Mohon maaf, kalau tidak sopan, kata Mbak Untung yang meminta izin karena hendak menuangkan air kendi itu langsung ke mulut mereka satu persatu. Singkat cerita, semua orang pun meminum air dalam kendi itu, bersamaan dengan Mbah Untung yang kini meminta mereka semua untuk bersiap-siap. Siap-siap ya, karena ini pasti tidak akan enak, kata Mbak Untung kepada 9 orang itu, seraya memberikan masing-masing dari mereka sebuah kantong plastik, yang mana tidak lama setelah itu, kecuali Mbok Tun,
Satu persatu dari mereka pun mulai merasa mual dan muntah-muntah. Mereka memuntahkan sesuatu yang kurang lebih sama, yaitu lendir-lendir kekuningan yang berbintik merah. Tapi ternyata tidak bagi Ibu Sundari, yang kini justru terlihat sesak karena yang keluar dari mulutnya itu berbeda dari yang lain, yang mana setelah diperiksa, apa yang dimuntahkannya adalah beberapa gumpalan-gumpalan yang berwarna coklat. Ini adalah tanah kuburan itu, kata Mbak Untung kepada Ibu Sundari, yang kini terlihat sudah berkuyup dengan peluh dan merasa cukup tercengang ketika tahu apa yang dimuntahkannya itu adalah gumpalan-gumpalan tanah. Di antara semuanya, hanya panjenengan, Bu, yang sudah berhasil dimasuki teluh, tapi tidak apa-apa. Insya Allah setelah ini panjenengan akan merasa lebih baikan, ungkap Mbak Untung setelah itu. Terus apa yang harus kita lakukan setelah ini, Kang? Tanya Mbah Kotro. Oh iya, pokoknya rumah-rumah panjenengan tetap harus saya bersihkan, kata Mbah Untung saat itu. Terus kapan ini akan dilakukan, Mbah? Tanya Lurah Pawiro. Harusnya sih secepatnya, tapi mohon maaf, kalau di dalam waktu dekat ini saya terus terang, belum bisa karena sedang ada sesuatu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Tapi tenang saja, saya janji kalau sudah selesai, saya pasti akan sowan ke rumah panjenengan semua. Dan untuk sementara ini, mungkin panjenengan akan saya kasih pegangan dahulu untuk sedikit berjaga-jaga, kata Mbah Untung yang kembali beranjak untuk mengambil sesuatu di dalam kamarnya. Dan selang beberapa saat kemudian, Mbah Untung pun kembali keluar membawakan sesuatu untuk orang-orang itu, berupa kotak-kotak kecil yang dibungkus dengan kain hitam, dan dibagikan kepada mereka tanpa terkecuali. Ini dibawa saja, dikantongi, tapi kalau mau tidur jangan lupa, di bawah bantal. Tukas Mbah Untung yang disambut oleh mereka semua dengan anggukan kepala. Satu lagi pesan saya, kalau nanti panjenengan menemukan ceceran tanah seperti itu lagi, disapu saja, dan pel dengan air kelapa hijau, tutup Mbah Untung pagi itu. Wajah mereka pun sudah sedikit lega, walau sampai mereka semua berpamitan. Mbah Untung tidak benar-benar memberitahu siapa orang yang sedang melakukan itu. Namun, tentu itu bukanlah masalah bagi mereka, karena dugaan kuat sudah tertuju kepada pihak Juragan Wiryo. Lagi pula, motif apalagi yang bisa dijadikan alasan saat ini, kalau bukan tentang pilkades mendatang. Badanku kok jadi enakan gini ya, Pak? Kata Ibu Sundari kepada Pak Lurah saat mereka dalam perjalanan pulang. Alhamdulillah toh Bu, berarti kamu berjodoh dengan pengobatan itu, jawab Lurah Pawiro yang disusul oleh Mbah Kotro. Iya, dan sepertinya Pak Demo itu memang benar-benar sakti Tun. Orangnya juga sopan, ramah dan baik, tidak mau dikasih uang pula, kata Mbah Kotro kepada Mbok Tun yang duduk di sebelahnya. Benar Mbah, memang orangnya seperti itu, tidak pernah mau menerima uang dari orang-orang yang ia tolong. Katanya tidak mau kalau masa tuanya menjadi sakit-sakitan. Jawab Mbok Tun membuat Mbah Kotro bertanya. Sakit-sakitan bagaimana maksudnya? Tanya Mbah Kotro. Kalau kata Pak D saya itu, dukun yang mau menerima uang dari pasiennya biasanya rata-rata di masa tuanya bakal sakit-sakitan. Percaya tidak percaya sih, tapi menurut saya itu cukup terbukti dengan dia yang sampai umur segini masih bugar dan jarang sakit. Jelas Mbok Tun atas pertanyaan dari Mbah Kotro. Oh begitu, ya cukup benar juga sih. Dan kalau saya lihat, sepertinya umur antara saya dan dia hanya selisih 3-5 tahunan di bawah saya, tanggap Mbah Kotro dalam perjalanan itu. Singkat waktu, setelah melewati perjalanan yang sebenarnya tidak begitu jauh itu, akhirnya sampailah juga para rombongan mobil itu di Mekarsari, lebih tepatnya di depan rumah Sang Lurah, yang mana beberapa saat setelah mereka turun dan sebelum mereka semua beranjak pulang, Lurah Pawiro pun meminta Mbah Kotro dan para kadus-kadusnya itu untuk masuk terlebih dahulu ke rumahnya.
karena sepertinya ada sedikit hal yang ingin beliau pesankan. Tolong kabarkan kepada semua orang-orang ya, kalau nanti malam kita tidak usah kumpul-kumpul dulu, kata Lurah Pak Wiro kepada mereka yang beberapa saat sesudah itu dan setelah sedikit berbincangan. Mereka semua pun berpamitan dan beranjak pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, detik pun berganti menit dan berubah menjadi jam. Seiring dengan sinar mentari yang kini sudah tenggelam dan diganti oleh cahaya bulan yang kebetulan tengah purnama. Petang itu untuk kali pertama, suasana desa Mekarsari ini tidak seperti biasanya. Karena sudah sejak maghrib hingga sekarang sekitar pukul 11 malam. Seakan tidak ada lalu lalang orang yang keluar dari rumahnya. Semua itu disebabkan oleh kabar pocong terbang di rumah Pak Lurah kemarin. Dan warta tentang ceceran tanah kuburan di rumah para kadus pagi tadi, yang mana ternyata itu juga sudah tersebar luas di seluruh desa. Sementara itu, di dusun Mekar Kulon, tepatnya di rumah Pak Kadus Tunggul, terlihat Jayus yang tengah duduk di kursi teras, seraya menyesap kopi dan menghisap rokok kreteknya. Anak Pak Tunggul itu tampak duduk dengan menekuk wajahnya. Wajahnya tampak kesal dan marah, karena pikirannya yang tak kunjung juga beralih kepada hal lain. Asu, batinnya saat mengingat kejadian pagi tadi, yaitu ketika dirinya menemukan nisan kayu bertuliskan nama ayahnya dan ceceran tanah di lantai teras rumahnya itu. Sedikit banyak, Jayus merasa bersalah, dan itu tidak bisa ia hindari juga, karena walaupun secara tidak langsung, bagi Jayus, ia merasa bahwa dirinya adalah salah satu penyebab dari kekacauan pilkades ini. Tapi, kadang rasa bersalah itu hilang, ketika ia mengingat hantaman-hantaman tangan dan satu pukulan gelas kaca di kepalanya tempo hari, yang terjadi di sebuah warung kopi dekat rumahnya itu. Persetan dibilang pengkhianat, ucap pelan saat mengingat teriakan-teriakan dari orang yang mengeroyoknya di kedai kopi waktu itu, yang mana ingatan itu membuat kemarahannya semakin membekas. Apalagi ditambah dengan kayu nisan dan tanah kuburan yang ia temukan tadi pagi, yang mana itu kini membuat kemarahannya menjadi berlipat ganda. Entah kekalutan apa yang merasukinya saat itu, yang jelas sudah direncanakan sejak pagi, bahwa ia berencana akan menangkap basah siapapun orang yang menyebarkan tanah kuburan di depan rumahnya itu. Pokoknya, kalau sampai tertangkap, bisa-bisa saya potong kakinya, tidak peduli siapapun itu, kata Jayus dengan sedikit membisik di tengah renungan di teras depan rumahnya itu. Sampai akhirnya, lamunannya pun terpecah beberapa saat kemudian oleh panggilan dari sang ibu yang memintanya untuk masuk ke dalam rumahnya. Nak, masuk, sudah malam, tidurlah, besok kamu harus pergi ke kebun pagi loh, kata ibunya yang seketika membuatnya beranjak. Iya bu, kata anak Pak Tunggul itu, seraya berjalan dan masuk ke rumahnya. Rupanya ia masih gelisah, menengok ke kanan dan ke kiri, sampai akhirnya, saya tunggu saja di sini. Batin Jayus yang saat itu yang kini memilih untuk tidur di ruang tamunya, agar ia bisa tetap pada rencananya untuk menangkap siapa yang telah menebar tanah makam itu. Bantal, sarung, dan guling sudah ia ambil dari kamarnya. Kini ia merebah di kursi sudut di ruang tamunya. Seraya menahan kantuknya, ia pun menyamankan posisinya sambil sesekali menatap ke arah jendela. Tapi, tak bisa ia pungkiri juga bahwa sebenarnya dirinya ini lelah setelah seharian bekerja di kebun, yang mana bagaimanapun caranya, ia menahan kantuknya. Pada akhirnya rasa letihnya membuat dirinya tertidur tanpa sengaja. Sampai akhirnya malam itu sekitar pukul 1:30, Jayus kembali terbangunkan oleh sesuatu yang menghantam pintu rumahnya. Suaranya tidak begitu keras, namun itu cukup untuk membuat Jayus yang ketiduran itu kini langsung terbangun. Mata Jayus seketika membelalak setelah mendengar suara itu. Ia yang menoleh ke arah pintu pun bergegas bangkit dan mengendap dengan pelan, seraya meraih compret
yang memang sudah ia siapkan di bawah kursi. Jayus berjalan mendekat ke arah jendela rumahnya. Dengan pelan ia singkapkan sedikit tirainya, seukuran satu bola matanya, dan dari situlah Jayus mengintip dan mengamati suasana di luar rumahnya. Tidak ada yang ia lihat selain kegelapan dan sudut tembok gapura benteng rumahnya yang terkena sinar temaram dari lampu jalan. Apa ya tadi? Masa iya saya salah dengar? Bisiknya seraya menyingkap tirai jendelanya itu sedikit lebih lebar. Sebenarnya ia ingin keluar saat itu, namun pada kenyataannya kemarahan-kemarahan yang sudah ia kumpulkan itu tidak memberinya cukup keberanian untuk sekedar membuka pintu dan sekejap memeriksa keluar. Yang ada kini malah tungkuknya yang mulai bergidik. Asu-asu, bisiknya yang masih mencoba bertahan, mencermati setiap bagian luar rumahnya dari balik singkapan tirai itu. Tapi keputusannya untuk tidak keluar ternyata ada benarnya juga. Karena beberapa saat setelah itu, tubuhnya dibuat kaku oleh sesuatu yang berdiri di pekarangan rumahnya. Allahu Akbar, ucapnya membisik dalam kekakuan itu, melihat sosok bungkusan putih yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja muncul begitu saja dan berdiri di atas tanah pekarangan depan rumahnya. Dari balik jendela, mata Jayus tidak bisa berkedip, seakan terhipnotis untuk terus menatap sosok berupa pocong itu. Begitu juga dengan satu tangannya, yang sedari tadi menyingkap tirai jendela rumahnya itu. Kini malah semakin kencang, meremas singkapan itu. Suasana pun semakin kacau, ketika sosok pocong itu kini mulai terbang rendah melandai. Mendekatinya seperti tahu, kalau ada orang yang tengah mengintai dari balik jendela. Bersamaan dengan itu, bau anyir darah bercampur bangkai, seakan menembus kaca dan mulai menusuk penciuman si Jayus. Tapi lagi-lagi hal itu tidak serta-merta membuat tubuhnya yang kaku bisa berlari menjauh. Sampai akhirnya sosok itu kini berhenti dan berdiri satu langkah di depan matanya. Walau itu masih tersekat kaca jendela, namun rupa wajahnya terlihat sangat jelas di mata si Jayus. Allahu Akbar, Bismillah, ucap Jayus dengan lidahnya yang keluh dan tubuhnya yang semakin gemetar. Sampai akhirnya, dengan sisa-sisa keberaniannya, ia pun mulai membaca doa yang saat itu terlintas di pikirannya, yang mana itu seperti memberinya sedikit kekuatan. Hingga tak lama setelah itu, perlahan, Jayus pun bisa melangkah mundur, meski dengan matanya yang belum bisa berpaling ke arah lain. Dan bersamaan dengan itu, keanehan pun bertambah ketika singkapan tirai yang sudah terlepas dari jemarinya tidak juga menutup seperti seharusnya. Dan benar saja, karena beberapa detik setelah ia kehilangan jangkauan, kini secara tiba-tiba wajah dari pocong itu sudah berada memenuhi celah di antara singkapan tirainya. Seketika Jayus pun limbung, terhuyung mundur, bersamaan dengan suara combret yang ia genggam kini terjatuh di lantai rumahnya. "Ma, Ibu," kata Jayus yang perlahan penglihatannya semakin memudar dan kian gelap. Yang mana pada akhirnya, malam itu dirinya yang sudah diambang batas pun terjatuh dan terkulai di lantai ruang tamunya itu. Jayus tidak sadarkan diri.